Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Fakhrul Putra. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan atau menjelaskan sekilas info mengenai earning management atau manajemen laba. Saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen laba. Menurut Wirakusuma tahun 2016, manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan laporan laba pada tingkat tertentu. Membahas mengenai earning management atau manajemen laba, Sulistianto pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan seorang manajer melakukan tindakan manajemen laba. Yang pertama yaitu perspektif informasi dan yang kedua adalah perspektif opportunity. Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif opportunity. Perspektif opportunity merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku opportunities manager untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai motivasi earning management. Yang pertama adalah motivasi bonus. Manajemen akan memilih metode yang memaksimalkan utilitasnya, yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan memberikan bonus terbesar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba untuk dilaporkan. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah, yaitu tingkat laba terendah dan tingkat laba tertinggi untuk mendapatkan bonus. Jika laba berada di bawah tingkat laba terendah, maka manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya. Begitu pula sebaliknya, jadi manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada di antara tingkat laba terendah dan tingkat laba tertinggi. Motivasi bonus diukur dengan menggunakan rasio ROA. Untuk rumus ROA adalah earning before interest and tax dibagi dengan total aset. Yang kedua adalah motivasi kontrak hutang. Pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak eksternal ataupun kreditor. Manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya dalam rangka upaya manajer dalam menarik kreditor agar kreditor mau menginvestasikan dananya ke perusahaan. Hasil dari upaya manajer dalam rangka menarik kreditor untuk mendapat pinjaman dan pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan, pihak kreditor akan selalu memantau dan mengawasi mengenai keadaan perusahaan. Motivasi kontrak utang merupakan motivasi manajer dalam mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutang perusahaan yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk pada tahun berikutnya. Motivasi kontrak utang diukur dengan menggunakan rasio leverage. Adapun rumus dari leverage adalah total liabilitas dibagi dengan total aset. Tiga adalah motivasi biaya politik. Motivasi biaya politik diukur dengan menggunakan cerminan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang terlihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala ukuran perusahaan sehingga perusahaan besar dan kecil dapat diklasifikasikan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki tingkat penjualan lebih besar, kepentingan yang luas terhadap politik, dan tingkat kestabilan perusahaan lebih tinggi yang melibatkan lebih banyak pihak. Perusahaan besar berpengaruh terhadap publik dalam tindakan pengambilan keputusan, sehingga masyarakat lebih mengenal atau mengetahui perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Dalam Siregar dan Utama menemukan bahwa ukuran perusahaan dipandang lebih kritis oleh pihak luar karena diduga mempengaruhi besaran pengelolaan laba. Motivasi biaya politik diukur dengan menggunakan ukuran perusahaan sehingga antara perusahaan besar dan kecil dapat diklasifikasikan. Untuk penelitian menggunakan motivasi biaya politik, rumusnya adalah LN atau total aset perusahaan. Kenapa melakukan earning management atau manajemen laba?
Yang pertama dipengaruhi oleh motivasi pajak. Motivasi pajak ini adalah bagaimana usaha manajemen untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Dalam hal ini, manajemen akan berusaha mengejar laba dari suatu tahun ke tahun berikutnya agar diperoleh pembayaran pajak penghasilan yang paling minimal. Nah, selanjutnya beberapa motivasi yang mempengaruhi untuk melakukan earning management yaitu pergantian SIP atau CEO. Pergantian CEO ini disebabkan karena tidak tercapainya tujuan bersama antara manajemen dan pemilik perusahaan sehingga tidak menghasilkan hasil kinerja yang baik pada saat jabatannya. Nah, dari kurangnya tujuan bersama tersebut sehingga diduga adanya praktek manajemen laba pada saat pergantian CEO dengan pola taking a bath untuk memperlihatkan hasil kinerja yang baik dan memenuhi tujuan perusahaan. Motivasi selanjutnya melakukan earning management atau manajemen laba yaitu Initial Public Offering atau IPO. Dalam kondisi perusahaan akan menjual sahamnya kepada publik, manajer perlu memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja perusahaan. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan earning management supaya kondisi perusahaan keuangannya terlihat bagus. Kondisi ini terjadi baik pada perusahaan untuk melakukan penawaran perdana atau initial public offering. Itulah beberapa contoh perusahaan melakukan earning management dengan motivasi pajak, motivasi adanya pergantian SIP atau CEO, dan juga initial public offering. Halo teman-teman, saya akan membacakan mengenai materi income smoothing. Tindakan perataan laba atau income smoothing adalah suatu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi pelaporan penghasilan dan memanipulasi variabel-variabel semu atau dengan melakukan transaksi-transaksi real. Bryce, Shaw, and Eldin 1989. Kemudian, bagi manajemen, seringkali tidak penting untuk melaporkan laba maksimal. Bahkan, manajemen lebih cenderung melaporkan laba yang dianggap normal bagi perusahaan untuk beberapa periode, yaitu menurut Samrawi dan Sudipyo 2000. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu profitabilitas, tingkat hutang, tingkat pembayaran dividen, dan ukuran perusahaan. Kemudian ada faktor-faktor pendorong perataan laba dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor konsekuensi ekonomi dari pilihan akuntansi, merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi, sehingga perubahan akuntansi yang mempengaruhi angka-angka akuntansi akan mempengaruhi kondisi itu. Faktor yang kedua, faktor-faktor laba, adalah pengaruh dari angka-angka laba periodik yang dengan sendirinya juga mendorong perilaku perataan laba. Perataan laba tidak akan terjadi jika laba yang diharapkan tidak terlalu berbeda dengan laba yang sesungguhnya menurut Prasetyo dan kawan-kawan 2002. Income smoothing bisa dihasilkan dari natural smoothing atau intentional smoothing. Natural smoothing terjadi dari proses income smoothing yang inherent
melekat pada proses pemerolehan laba dan sebenarnya tidak disengaja oleh manajemen. Sedangkan intentional smoothing ada unsur kesengajaan manajemen. Tindakan income smoothing merupakan masalah yang kontroversial. Mengapa? Karena dalam satu sisi, praktik tersebut bersifat legal tanpa melanggar prinsip akuntansi berterima umum. Namun, di sisi lain, income smoothing yang merupakan bagian earning management dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral. Sedangkan pandangan dari sudut hedonisme, psikologis, dan hedonisme etis, income smoothing adalah tindakan wajar untuk mempengaruhi hedonisme manusia itu sendiri. Kemudian pembahasan mengenai income maximization, yaitu cara memaksimalkan laba yang bertujuan dalam memperoleh bonus, di mana bonus yang diperoleh tersebut memiliki tingkat yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Untuk tindakan yang dilakukan pada pola ini bertujuan agar dapat menghindari pelanggaran kontrak hutang. Income maximization adalah strategi manajemen laba yang dilakukan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan. Strategi ini dilakukan ketika laba perusahaan mengalami penurunan. Tujuan dari income maximization adalah yang pertama, mendapatkan bonus yang lebih besar, kemudian melindungi perusahaan dari pelanggaran perjanjian hutang, dan membuat kinerja perusahaan terlihat baik. Income maximization dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi hutang, kemudian menyesuaikan data laba pada laporan keuangan, memanipulasi data akuntansi dalam laporan. Terakhir, income maximization berbeda dengan penghasilan maksimal yang menggunakan teknik tertentu. Di sini ada dua, income minimization dan taking back. Ya, income minimization ada 3 poin, yaitu pertama, pengakuan pendapatan. Upaya untuk menunda pengakuan pendapatan atau penerimaan harga terjadi pada periode berikutnya, menurunkan laba pada periode saat ini. 2. Manipulasi waktu. Menggeser atau menunda penyelesaian transaksi atau penerimaan pembayaran agar pendapatan tidak tercatat pada periode saat itu. 3. Penyesuaian pendapatan. Pengakuan pendapatan atau penerimaan yang diatur kembali agar terlihat lebih rendah daripada seharusnya pada periode tertentu. Selanjutnya, taking back. Pertama, pengakuan biaya atau kerugian berlebihan. Mengakui semua biaya atau kerugian yang mungkin terjadi sekaligus dalam satu periode, meskipun sebagian besar biaya tersebut mungkin terjadi pada periode berikutnya. Kedua, manipulasi pengeluaran. Geser atau menambahkan biaya lebih dari yang sebenarnya diperlukan pada periode saat itu untuk menurunkan laba bersih secara sementara. 3. Menyembunyikan potensi kinerja. Tujuan utama adalah untuk menutupi potensi kinerja yang sebenarnya baik dan menuju performa yang buruk pada periode tertentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam manajemen laba di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk atau PKF merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah contoh terjadinya manajemen laba yang berawal dari adanya manipulasi laporan keuangan. Jadi kronologinya di sini, pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 135 miliar. Lalu dilakukan audit ulang. Pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali. Keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar.
atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Di sini ada pihak yang terkait, diantaranya yang pertama ada mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup. Yang kedua yaitu KAP HTM selaku 現れたそれは春の真っ最中絵も家のまま輝いていたどんな言葉もどんな手振りも足りやしないみたいだその日から僕の胸には嵐が住み着いたまま